Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di pertemuan kedua dalam pelajaran spreadsheet. Materi hari ini tentang data dan karakter sel. Nah, jika ditanya apa itu data, data merupakan program aplikasi pengolah angka yang merupakan informasi baik berupa tulisan, angka, simbol, dan informasi lainnya yang memungkinkan untuk di-entry ke dalam program aplikasi pengolah angka. Dalam buku ini akan dibahas tentang Microsoft Excel. Kemudian ada jenis-jenis data. Nah, dalam Microsoft Excel kita harus tahu tentang jenis data yang akan kita input. Jenis data dibagi menjadi 4 macam. Di antaranya data angka, kemudian data teks atau label, kemudian ada data tanggal atau date, kemudian ada data waktu. Selanjutnya ada karakter sel.
Nah, sebelumnya kalian harus tahu dulu apa yang dinamakan dengan sel ya. Sel adalah kotak yang merupakan pertemuan antara sebuah kolom dan sebuah baris. Di sini A, kolom B, kolom C, kolom D, kolom E, dan seterusnya. Kemudian ada baris baris 1, baris 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, bisa dilihat tadi ya, ada kolom pertemuan kolom C dan baris 3. Kemudian ada rank. Rank itu adalah 2 sel atau lebih di dalam sheet. Contohnya A1, A2, dan A3. Nah, ini contoh dari rank ya, A1, A2, A3. Ada di baris 1, 2, dan 3 di kolom A ya. Ini hanya sebagai contoh saja. Nah, sekarang contoh saja. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara mengatur sel. Kita belajar bagaimana cara melebarkan atau mempersempit kolom ya. Bisa menggunakan mouse, bisa juga menggunakan tab ribbon ya. Nah, ini cara yang pertama menggunakan mouse. Kita cukup memblok bagian yang mau kita lebarkan atau mau kita sempitkan ya. Ini contohnya baris 1, kita blok, kemudian kita lebarkan, dan kolom A juga kita lebarkan. Nah, bagaimana kalau misalkan kita mau melebarkan dua baris sekaligus? Kita tinggal blok kedua baris tersebut yang ingin kita lebarkan atau kita ubah ukurannya. Kemudian kita coba menggunakan menggunakan tab ribbon ya. Kita klik kanan di bagian yang kita blok tadi, dan kita pilih row height. Kemudian kita pilih ukuran yang kita mau. Nah, secara otomatis akan berubah ukurannya. Kalau misalkan masih kurang, kita tinggal tambah lagi ukurannya lebih besar lagi. Nah, untuk mengubah kolom,
kita pilihnya column width. Nah, di sini kita pilih ukuran yang kita mau. Nah, di sini yang berubah hanya kolom A dan baris 1 2 saja ya. Kalau misalkan kita mau mengubah yang kolom A, B, C dan D, kita misalkan sampai H ini, kita blok dulu, kemudian pilih column width. Nah, baru kita ubah ukurannya. Nah, akan berubah seperti ini. Kalau terlalu besar kita kecilkan. Nah, hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyisipkan sel. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara membuat garis pada sel. Kita pilih dulu sel yang mau kita beri garis. Contoh misalkan ini sel A1. Nah, kita pilih border yang ada di atas di menu home. Kalian tinggal pilih yang all border. Kalau misalkan kalian ingin membuat garis di semua sel, semua bagian sel. Nah, misalkan kita buat baris di kolom A1 sampai A11 sampai kolom D1 sampai D11, kita blok dulu, terus kita pilih border yang tadi. Nah, hasilnya akan seperti ini. Kalau misalkan kalian ingin membuat garis di bawahnya saja, kalian pilih yang bottom border. Terus kalau misalkan pengen atasnya saja, kalian pilih top border. Kalau ingin membuat garis di sisi kiri, pilih left border. Terus kalau kalian ingin membuat garis di kanannya saja, hanya pilih right border. Kalau ingin semuanya atau tidak ingin membuat garisnya ingin dihapus semua, pilih no border. Mungkin kalian hanya ingin memilih yang di pinggir-pinggirnya saja, kemudian tengahnya tidak ingin ada garisnya, kalian tinggal pilih outside border. Jadi nanti hanya pinggir-pinggirnya saja. Nah, yang ini jadinya seperti ini. Nah, sekarang kita belajar bagaimana cara menyisipkan sel ya. Contoh, ini ada kolom A1, terus kolom B1, kemudian di sini D1, di sini E1. Misalkan kita ingin menyisipkan kolom C1, nah kita klik kanan terus pilih insert. Nah, akan jadi seperti ini. Contoh lagi ya, misalkan ingin membuat di baris, menyisipkan sel di baris, kita buat A1, B, terus B2, D3, E4 ya. Kita klik kanan sama seperti tadi, pilih insert. Nah, akan muncul baris yang baru ya, atau sel yang baru. Kemudian bagaimana caranya untuk menghapus sel? Gampang saja ya. Untuk menghapus sel, kita tinggal blok dulu sel yang mau kita hapus, terus klik kanan, terus pilih delete. Nah, nanti akan terhapus ya. Contohnya seperti ini. Nah, ada kolom A, B, C, D, dan E. Kita hapus yang D, jadinya A, B, C, dan E.
Kita buat lagi A, B, C, D, dan E. Kemudian kita hapus yang C. Klik kanan, delete. Nah, terhapus. Tinggal A, B, D, dan E. Nah, bagaimana? Sudah mengerti atau bisa dipahami? Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggal hubungi Bapak saja lewat WhatsApp. Kalau misalkan kalian ada yang tidak dipahami atau mau ditanyakan, silahkan japri saja Bapak. Sekian pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan semoga mudah dipahami oleh kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.